Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Caniago dengan NIM G211.21.01.016. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan subnetting VLSM untuk proyek akhir dari mata kuliah manajemen jaringan. Nah, di sini terdapat 7 soal yang berisi fakultas dan nilai hostnya berbeda. Jadi yang pertama adalah Fakultas TIK dengan 250 host, Fakultas Ekonomi 75 host, Teknik 50 host, Pada Sarjana 50 host, Hukum 25 host, Pertanian Psikologi 25 host. Nah, untuk IP yang dipakai diwajibkan menggunakan kelas B yang berisi NIM masing-masing, NIM mahasiswa. Nah, di sini saya memakai 172.10.21.116/16. Nah, untuk cara penyelesaian dengan metode VLSM diwajibkan memakai jumlah host yang terbesar terlebih dahulu. Nah, di sini host yang terbesarnya adalah Fakultas TIK dengan 250 host. Nah, kita cari perpangkatan yang hasilnya melebihi 250. Melebihi yaitu mendekati dengan 250. Nah, di sini saya mendapatkan 2 pangkat 8 min 2 dan hasilnya 254. Nah, pangkatan 8 ini dipakai untuk jumlah bit 0 di oktet terakhir subnet. Jumlah bit 0 ini adalah 8 yang dipakai untuk subnet max. Nah, di sini terdapat network address-nya 172.10.0.0/24. Nah, 24 ini adalah jumlah bit 1 pada subnet. Jadi subnet max-nya adalah 255.255.0. Jika dibilang benarkan adalah seperti ini. Jumlah bit 1-nya berjumlah 24 dan 0-nya adalah jumlah bit 0-nya adalah 8, hasil perpangkatan dari 250 tadi. Nah, untuk IP rank-nya, menentukan IP rank-nya ini adalah menambahkan 1 dari network address-nya. Nah, dengan network address tambah 1, hasilnya adalah 172.10.0.1 sampai dengan 172.10.0.254. Nah, ini hasilnya adalah kurangan 1 dari broadcast-nya. Nah, broadcast-nya adalah 172.10.0.255. Nah, hasil dari broadcast-nya, hasil yang didapatkan dari 172 dari pertambahan network address dengan wildcard. Nah, cara menentukan wildcard-nya adalah dengan IP default-nya yaitu 255.255.255.25 dikurangi dengan sampai max yang awal ini, yang hasil perpangkatan tadi, dan hasilnya adalah 0.0.0.255. Nah, untuk cara mendapatkan broadcast-nya, network address ditambah dengan wildcard. Nah, di sini hasilnya adalah dengan network ID-nya 172.10.0.0 dan IP rank-nya 0.1 sampai dengan 0.254. Dan broadcast-nya adalah 172.10.0.255. Selanjutnya, host yang terbesar kedua adalah Fakultas Ekonomi dengan 75 host. Perpangkatan yang hasilnya lebih dan mendekati 75 adalah 2 pangkat 7 min 2 dikurangi min 2 dengan hasilnya 126. Nah, 7 ini adalah yang dipakai jumlah bit 0 di oktet terakhir subnet. Nah, di sini terdapat network address-nya 172.10.1.0. Nah, ini kenapa hasilnya seperti ini? 10.1 karena tambahan dari broadcast yang tadi 255. Kalau di bilangan IP itu tidak boleh 256. Kalau ditambah 1 dipakai adalah kurangan yang jadi kalau 255 mau ditambah 1, yang belakangnya harus 1. Nah, nolnya ini harus 1 dan kedepannya 0 lagi, terisa dari awal. Jadi terdapat network address-nya 172.10.1.0/25. Nah, 25 ini adalah jumlah bit 1 pada subnet max. Jadi subnet max-nya adalah 255.255.255.128. Nah, hasil dari 128 ini adalah perhitungan jumlah bit 1 dari oktet terakhir subnet. Nah, ini hitungannya adalah 1 kali 2 pangkat 7 yang hasilnya 128 yang dipakai untuk subnet max pada oktet terakhir ini. Nah, untuk IP rank-nya adalah 172.10.1.1 sampai dengan 172.10.1.126 dengan broadcast-nya 172.10.1.127. Nah, selanjutnya host terbesar dari
Yang ketiga adalah Fakultas Teknik dengan 50 host. Perpangkatan yang melebihi dan mendekati 50 adalah per 2 pangkat 6. Terus min 2 dengan hasilnya 62. Nah, 6 ini adalah yang dipakai jumlah bit 0 pada oktet terakhir di subnet. Nah, di sini network address-nya adalah 172.10.1.18 dengan /26. 26 ini adalah jumlah bit 1 pada subnet max. Jadi subnet max-nya adalah 255.255.255.192. Nah, 192 ini hasil dari jumlah perhitungan dari jumlah bit 1 pada oktet terakhir subnet. Nah, ini 1 kali 2 pangkat 7 yang hasilnya 128 ditambah dengan hasil dari 1 kali 2 pangkat 6 yang hasilnya 64. Nah, itu hasilnya jika ditambahkan hasilnya adalah 192. Nah, untuk selanjutnya IP rank-nya adalah 172.10.1.129 sampai dengan 1.190. Dengan broadcast-nya 172.10.1.191 yang hasilnya didapatkan dari tambahan dari network address dengan wildcard. Yang ditentukan network ID-nya adalah 172.10.1.128 dengan IP rank 1.129 sampai dengan 1.190 dengan broadcast 172.10.1.191. Nah, untuk fakultas pasca sarjana sama dengan yang di atas 50 host, maka perpangkatannya sama 2 pangkat 6. Di sini terdapat langsung network ID-nya 172.10.1.192 dengan IP rank-nya 1.193 sampai dengan 1.254 dengan broadcast 172.10.1.255. Nah, dengan fakultas hukumnya adalah 25 host, maka dicari pangkat yang melebihi 2 pangkat berapa yang melebihi dan mendekati 25. Nah, di sini terdapat 2 pangkat 5 min 2 yang hasilnya 30. Nah, untuk network address-nya adalah 172.10.2.0. Nah, 2 ini adalah karena broadcast-nya ini yang nilai akhirnya 255 tidak bisa ditambahkan 1, maka yang terakhir ditambahkan 1. Nah, jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 berarti 2, terus yang akhirnya melisa dari awal yaitu 0. Terus dengan /27 jumlah bit 1 pada subnet. Terus subnet max-nya adalah 255.255.255.224. Nah, 224 ini adalah perhitungan dari jumlah bit 1 di oktet terakhir subnet. Jika kita hitung 1 kali 2 pangkat 7 adalah 128 ditambah dengan 1 kali 2 pangkat 6 adalah 64 dan selanjutnya adalah 1 kali 2 pangkat 5 yang hasilnya 32. Maka hasil semuanya jika ditambahkan adalah 224 yang dipakai untuk subnet max di oktet terakhir. Nah, dengan IP rank-nya 2.1 sampai 2.30, terus broadcast-nya 172.10.231. Nah, di sini fakultas pertanian yaitu sama dengan 25 host. Jadi untuk subnet max-nya yaitu sama juga. Terus langsung saja ke network ID-nya 172.10.2.32 dengan IP rank dari awalnya 2.33 sampai dengan 2.62 dan broadcast-nya 172.10.63 2.63. Nah, untuk fakultas yang terakhir yaitu psikologi dengan host yang sama 25 dengan perpangkatan yang sama, hasil yang sama, terus network address yang berbeda karena tambahan dari broadcast. Tambahan 1 dari broadcast yang hasilnya 172.10.2.64/27. 27 ini adalah yang dipakai jumlah bit 1 pada subnet nanti. Langsung saja ke tabelnya. Network ID-nya 172.10.2.64 dengan IP rank 2.65 sampai dengan 294 dan broadcast 172.10.2.95. Nah, dari hasil perhitungan di atas saya membuat tabelnya seperti ini dari host terbesar sampai yang terkecil. Nah, tabel ini yang saya pakai untuk implementasi Cisco Packet Tracer rancangan VLSM-nya nanti. Baik, di sini untuk implementasi Cisco-nya saya merancangnya seperti ini dan saya sudah menerapkan tabel pada perwakilan fakultas. Di sini terdapat 7 PC untuk perwakilan sebagai fakultasnya dan saya sudah melabelkannya.
Dan di router juga untuk GG00-nya saya juga sudah melabelkannya dan sudah menemukan next hop. Ini pada PC TIK-nya, di sini saya sudah mengisi IP konfigurasi dan IP address-nya adalah IP rank awal yang dari tabel ini. IP rank awal dari tabel dan gateway-nya adalah IP rank terakhir yang dipakai. IP rank terakhir. Dan untuk subnet max-nya menentukan dari tabel yang sebelumnya juga. Dan di PC selanjutnya saya sudah menerapkan juga sama seperti yang sudah ditentukan di labelnya. Ini adalah labelnya. Nah, selanjutnya menyalakan port HWIC2T di setiap routernya. Yaitu caranya klik HWIC2T, terus nonaktifkan tombol powernya, terus seret portnya ke dalam sini, terus aktifkan lagi. Lakukan di semua router. Next, selanjutnya menyambungkan kabel dengan menggunakan kabel serial DCE. Di sini samakan 010, maka yang disambungkan ini harus sama 010. Terus selanjutnya 011 harus sama 011, terus 010 lagi. Baik, selanjutnya melakukan IP router konfigurasi pada routernya, konfigurasi GG00 dan serialnya. Kita aktifkan.
Jika sudah, yaitu selanjutnya melakukan skema routing dari net hub yang sudah ditentukan tadi. Baik, jika sudah melakukan skema routing, selanjutnya adalah mengetes koneksinya sudah bisa terhubung atau error. Di sini saya akan mengetes dari koneksi Fakultas TIK terhubung dengan Fakultas Ekonomi. Nah, jika sudah dites dan tandanya adalah TTL sama dengan 128, ini adalah tandanya PC sudah bisa terkoneksi dan berhasil. Sebaliknya, saya akan mengetes dari Fakultas Ekonomi ke TIK. Baik, sudah terhubung juga. Selanjutnya saya akan mengetes dari ekonomi ke hukum. Nah, di sini tes koneksi dari ekonomi ke hukum sudah bisa terhubung. Dan saya akan tes koneksi dari ekonomi ke pasca sarjana. Nah, di sini tandanya juga sudah terhubung, dan sebaliknya saya akan mencoba tes dari pasca sarjana ke teknik. Nah, dari koneksi pasca sarjana ke teknik, di sini juga sudah berhasil terhubung.
di sini saya mencoba mengetes juga dari psikologi ke TIK, di sini juga berhasil. Dan saya akan mencoba tes dari pertanian ke ekonomi. Nah, di sini juga sudah berhasil. Dan saya akan mencoba tes dari teknik ke hukum. Nah, di sini juga berhasil. Sekian proyek UAS dari saya undur diri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.